La illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Syekh Abdul Qadir Waliullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Syekh Abdul Qadir Waliullah. Allahumma salli ala Muhammad syafi'il anam wa alihi wa sahbihi wa sallim ala dawa ya Rabbana ya Rabbana ighfir lana dhunubana fi dinina fi dinina wa dunyana wa ukhrana. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ajilu wa ajilu bisolati qabla al-maut, ajilu wa ajilu bitawbati qabla al-faut. La ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah. Salli
بالقبر اللهم كما فرحتنا في الدنيا ففرحنا في الآخرة ففرحنا في الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله سيدنا النبي 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 شيخ عبد القادر حبيب النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي 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 ولي صلى ولي صلى حبيب النبي ولي صلى ولي صلى حبيب النبي ربي فانفعنا ببركاته واهدنا الحسنى بحرمته وأمنا في طريقته ومعافاته من الفتن ومعافاته من الفتن صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله ya Rahim. Niki tasih bahas dawe Allah surat Ali Imran ayat 2 saya diwajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Surat Ali Imran ayat 200. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang welas ing dalem donya lan akhirat, Ar-Rahimi tur kang welas ing dalem akhirat belaka. Gusti Allah dawuh, ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina isbiru padha sabar sapa sira kabeh wasabiru lan kuatno kesabaran ira kabeh warabitu lan kancut kali wanda sira kabeh wattaqullah lan padha wedya sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah la'allakum supaya ana sapa sira kabeh iku tuflihuna pira-pira wong kang bejo kabeh. Surat Al-Imran ayat 200. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jadi niki tasik ngobrol dawuh Gusti Allah, obrolan niki dawuhipun Allah surat Al-Imran ayat 200. Jika empat ini dilakukan, kenapa empat ini dilakukan? La'allakum tuflihun, supaya diparingi kesuksesan kali Allah, diparingi keberhasilan kali Allah, diparingi keuntungan dari Gusti Allah, diparingi kejayaan dari Gusti Allah. Mulane begitu masuk di pesantren Singa Putih harus bersabar, isbiru ya. Kudu sabar. Sabar ngelakoni napa? Aturane pesantren. Pahami? Sabar ngelakoni aturane pesantren lan sabar ngedoi larangane pesantren.
Jadi lewaye sholat sengakas sholatnya lewaye ngaji. Santri yang hebat itu yang bisa mengalahkan kedisiplinan gurunya. Lah iso guru turun teko santri wis teko. Jadi tiba niku moro nang sumure. Ojo sumure moro nang timbone. Santri ngono diteko sadurunge gurune teko. Itu dieling-eling. Karena jika empat ini dilakukan, la'allakum tuflihun, bakal oleh ilmu sing manfaat barokah. Sukses tadi santri ini tuh dua diparingi ilmu sing manfaat barokah. Misalnya ngaji niku kok angel nrimone sabar, sing sabar. Wiritan kok cek suwene, ya sing sabar. Sholat duha kok suwi, ya kudu sabar. Krono niku harus dilakukan yang pertama kali itu sabar. Santrine ya kudu sing sabar nglakoni aturan nggih. Lek sing mendasar boten nggih sabar nglakoni perintah Allah, sabar nebi larangane Gusti kerantan panjenengan di pesantren, sabar mentaati aturan pesantren, sabar ngedoi aturan, ngedoi larangan pesantren. Iki guru-guru iki lek jenengan nggawa angka gak kena diwaca kantol dhisik. Baru jenengan lek wis ngenol kabeh seperti apa peraturan pesantren dilakukan, seperti apa saja koyo opo ae larangan pesantren didoi. Baru kedua langkah satu bisa diwaca satu matur dua. Lek jenengan sing ngengkel gak iso akan tersiksa. Itu kali jenengan nek misalnya itu podo-podo ya orang sholat ditunggu kiai ini, sholat ditunggu kiai ini. Ini pokok sekedar dipelajari, itu pelajaran madrasah itu, pelajaran MI. Kalau nopo di Singapura tidak terus dilatih, masih sing tua, masih guru deh. Kalau lek rumaksa, napa itu jadi, wah, aku mau lagi guru dipelajari sholat. Karena terus iso kan laku. Urusan sholat itu penting banget. Jenengan lek saged sholat beres kabeh. Tapi ya kudu dengan sabar. Wah niki aturan iki kudu sabar. Lek wis iso nglakoni dengan sabar, isbiru wasabiru, kuatkan kesabaran. Jadi dipertahankan, dikuatkan. Kabeh menungso niku duwe titik jenuh. Kadang santri ya jenuh mulai kalau damelaken kolam renang, berkuda, memanah. Lalu jenengan sih bingung, koyo opo sing liyane pondok karo kesimpangane. Kok tambah nemen to? Dadi otak iki diseni pelajaran terus mboten keseimbangan olahraga. Nggih, besok sampai sore pelajaran terus. Tapi mboten diimbangi kesehatan ya. Niki wis penak. Jenengan sumpah masuk di kolam. Iki kok anu terus saya, apa sih kok delok-delok di kolam, kok di kolam. Sik durung tenang jak. Bulane nggih. Nek napa niku jenenge enten apa enten sampai misalnya jenengan wangsul kok wono bandengan ngamuk. Aja dijowo maca bismillah, mane-mane bismillah. Ya apa carane? Ya apa carane? Hasa dungo. Julekno ki kene napa niku jending tak waras. Setan iki kelakon setan iku diambil banyu. Soalnya asale setan iku api sama delepno ki kae. Nek santri ya ojo ketembelekan kuwi didelepno ki kolam. Utawa dikambiar ngoten mon. Oh gak usah dibaca bismillah dungo bareng wah. Eman-eman itu, eman-eman bismillah.
mulane kudu sabar. Nggih, sabar niku boten teng lesan tok. Nggih Pak Yai kula sabar, boten, harus dibuktikan, harus dilakukan, kudu dilakoni. Sebab sabar iki rasa sabar. Wah, kula kudu mulai aja sampe ya udah bire ora kudu mulai banget ae. Saking apa? Kekerasan aku. Lah santri ngono pantang mundur. Jadi udah bire yo napa? Praktek jadi pemimpin sing kuat, sing tangguh, sing tahan banting. Pas jenengan teng Singapura. Oleh pas napa? Para slogane Singapura maju wajib mundur napa niku lara titik untune lara nyeluk bapaknya Pak suntik Pak iku jenenge kurang sabar ya wis ngono udah pengen mongko njowo dadi kene udah bere gak ana padha ngaji imron Pak jowo napa untuk loro-loro ya cek ndonga bener apa ngeten santri niku masih jenengan santri modern kudu iso nyowo. Kudu iso nyowo. Nggih. Wong Pak disore kadang-kadang loro kula kenging nyowo guyu. Lagi itu kudu iso nyowo. Meskipun jenengan besok tadi pejabat, kemarin ngono napa setap-setapi stres ya dicowo keren. Oh, tiba-tiba bisa bupati lho iso nyowo lho keren. Ada. Jadi meskipun modern, ya tetap nyadar tentang Gusti Allah. Atau loro langsung nang rumah sakit, langsung nang dokter. Kalau nang dokter, tapi sak mari ini disuruh, sak mari ini diaturaken tentang Allah, sak mari ini disowanake tentang Gusti Allah. Boleh jenengan boten dipelajari nyowo, pas boleh. Kalau wong loro itu diwacakno impriti, ngapali impriti lucu. Oh, aja. Sebab kalau biar tahu diwaca dijak boleh pas putrane kiai. Pas boleh ana putrane diundang. Ya ini napa niku jenenge tindakan jenengan mawon Gus. Pas saya dulu. Terus tinggal saya ya wis berangkat kok jadi tugas. Tiba-tiba lo pikir mau saya gak apa lu imriti diwajib yo lah paling itu kan saya pun tiang dosen betul ngerti lo wong desa lek wong napa iki wong canggo kono akeh sing ngapal lho imriti mas wong tandur wong maju akeh sing ngapal sebab sekolahnya ten pondok iya lagi brigen ngene ya desa kan sing ngapal imriti ya lah nek pas teng daerah niku didikan di pesantren, wah apa imriti, wong alfiah apa? Jadi tidak beriki oleh om ngapal alfiah, jadi beriki kadang wong belum aja lah apa sih? Dia wong belum tanter, yo nggak apa, tapi lek didikan di pesantren, biarnya apa bisa nyaut. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Tadi ini pertama syaratnya masuk pesantren kudu sabar. Wis sabar nglakoni aturane pesantren. Sabar ngetoi larangane pesantren. Coba paling kena dendo ae. Salatil lambat ya mesti kok di dendo. Buatan kondisi lain di bawah nganteng keren, wah, yuk gak keren nganteng ini keren teman di, lewes sabar dikuat no kesabaran nih, lewes dikuat no kesabaran nih, luwe santri enggak pun 41 hari baru, kepada orang tua. Ngoten masih kerkes awake masih kangen wong tuane jenengan kudu duwe tekadnya aku wis kadung budal pondok apapun rintangannya apapun ujiannya tetap tak hadapi dengan nopo dengan ikhlas lewi sabar dikuatno kesabarane walau itu hati-hati dipertahankan sabar dikuatno kesabaran dipertahankan
aku kudu lulus sampai SMA. Ngoten. Opo ae rintangane, opo ae ujiane, tetep siap siaga, tetep hati-hati, tetep njogo sampai lulus. Sing terakhir papat harus wedi nang Gusti Allah wattaqullah. Lah 4 ini dilakukan, yo sabar, nguatno kesabarane, terus hati-hati nggih. Wedi nang Gusti Allah, la'allakum tuflihun. 4 ini dan dilakukan supaya napa? Diparingi kesuksesan kali Allah, supaya diparingi keuntungan kali Allah, supaya diparingi ilmu sing manfaat barokah kali Gusti Allah. Tadi panjenengan di pesantren iki napa? Masuk di dalam penjara suci. Kok diarani penjara suci? Penjarai aturan di wau sekian boten dipager resi boten, dipageri aturan pesantren. Mulane sing pertama nggih salate ditata oleh gerakane. Ya apa carane salat niku iso resane saat ini. Itu terus dilatih. Mulane belajar wiritan istighosa, belajar konsentrasi, waktu resane misalnya ya Fatah ya Rozak, ya Fatah ya Rozak. Hati ini nyambung nang Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Mukhlis di depan tadi sudah disampaikan, sudah dipanggil guru. Ayo mendengar. Semua guru-guru di depan. Kaulah sinten. Sapa wong sing seneng sing ngetan, iku ngono dikeloni setan. Sapa wong sing ngaji seneng sing ngetan, iku ngono bolone setan. Saya mau cerita sedikit kejadian hari ini. Yang ini pas kalau diceritakan buat teman-teman santri. Ini soal kesabaran terhadap godone setan. Di Jawa Barat, anak kelas 5 SD, buatan SMP, buatan SMA, ini konco-konco SD. Dia dilakukan perundungan. Perundungan itu bukan bully ya. Bedanya kalau bully itu satu orang dibojloki konco-konco nih. Oh elek pesek macam-macam itu dibully. Kalau perundungan itu satu orang dikeroyok, bisa dipukuli, bisa dipaksa melakukan apapun, itu perundungan. Jadi ada bully, istilah macam-macam itu ada perundungan. Nah ini anak kelas 5 SD, konco-koncone dipaksa kelonan dengan kucing. Jadi konco siji teman satu ini dipaksa oleh teman-temannya, konek gak ngeloni kucing, tak antemi. Karena nanti penakut dilakoni. Lebih konco ini direkam dengan HP. Akhirnya disebar. Serius. Orang tua manapun dengan kasus kayak begini tentu juga terima. Pelaku-pelaku ini ya sing cilik. Naik kelas 5, kelas 6. Tetapi kan salah, tetap salah. Jadi begini, kasus kayak begini ini bisa saja terjadi dimanapun. Di pesantren pun juga bisa. Kapan lalu saya nangani kasus yo arek nyolongan, salah nyolongan, tapi konco-konco ini mau di perundungan itu dia antemi dakar sampai gagal otak. Jadi ini pengalaman santri Singa Putih tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh membuli, gojloki konconi, tidak boleh memaksa. Misalnya kasus kan lebih baik dilaporkan kepada mudakir. Oh, no ngisi asa Arab lebih baik.
tidak boleh main hakim sendiri. Khawatirnya nanti terjadi kasus seperti di Jawa Barat, kelas 5 SD akhirnya meninggal karena ketakutan akibat dipaksa oleh teman-temannya. Sekali lagi ini semoga menjadi pelajaran kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipahami ya, sebagai sahabat Pak Sore. Jadi tidak boleh terjadi di Singapura. Jadi sak perjalanan kudu rukun, kudu kompak, kawale buli konjone, kawale anu konjone. Sebabnya napa? Niku teng pondok niki mencetak matras. Matras niku napa? Citaan. Panjenengan citaane pencek, engko ana omah sampai dadi tokoh jadi pejabat ya tetep pencek karaktere. Alhamdulillah bin di misalnya lek citaane pencek jenengan dadi ustaz dadi kiai ya tetep pencek. Mosok jenengan turun nek misalnya pas dadi ustaz terkenal, oh ya pencek. Ya Allah. Boten bagus. Tadi itu termasuk larangan di pesantren. Lemot sekolahnya, lemot ngajine itu jenenge larangan. Bully koncone nggak boleh. Dari itu guru-guru kudu peka. Dari ini boten angsal, dari ini napa bully koncone iki disetrap. Harus disetrap. Daripada disetrap Gusti Allah. Lebih disetrap guru nih, karena guru itu ngawal santri nyetak supaya cetakane sing bagus besok dadi apa ae cek dimulyakno Gusti Allah. Dia tuh apa? Akmal di Akmal. Foto ya kayak bapak nih, ledak. Jadi kita dapat kan foto sing apik dari lepas kiriman jadi toto omake. Oh, anakku berokok. Lek bapak ini bangga, wah perlu dididik bisa. Anaknya rokok, jadi bapak rokokan, anaknya rokokan. Iya, katekes bapak. Karena itu aturan pesantren gak boleh. Jadi orang tua, ustadz, mutabire, kiai ini harus kompakan didik. Ini anaknya dididik, dikawal sing apik. Maka cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Langsung di awal surat Al-Imran ayat 200 ada hubungannya dengan sabar. Winginane dina Rebo pagi kula niku dijak tiyang iring-iring manten teng Lamongan Desae Amrozi. Ternyata di sana ada makamnya Amrozi dibangun bagus. Terus lewate niku krana wonten jembatan sing dibangun akhirnya dilewatno alternatif, dilewatno kampung mlebu alas metu alas. Embonge cor-coran wonten sing pecah, wonten sing growak, wonten sing munduk, wonten sing tesok dan sebagainya. Numpaknya grocak. Jarang ketemu dengan kampung. Jadi omah siji loro arang-arang ngoten niku.
embonge pun boten penak menggak mengkok boten karo-karuan metu alas jati wis karo-karuan kadul bali ae. Akhire balik-balik pun akhirnya nyampe tujuan. Nopo kok kula ceritakan embonge boten enak. Apa pokok kita? Jadi santri harus sing satria itu nopo. Lek salah ya salah, gak ngumpet-ngumpet. Wong cek iso dipoto dudono wong tuane. Lek saiki setan santri salah ya di apa nih di setrap. Lah besok lek dadi pejabat ya opo lek sembrono. Besok lek jadi ulama ya opo lek sembrono. Foto sing apik kek lagu tak apa. Baik. Terus. Para hadirin, para rawuh ingkang sedaya. Dadi niku wau kula perjalanan niku wau nggih butuh kesabaran. Nek boten sabar niku balik lepas boten nyampe pada tujuan. Napa mawon yen dilakoni dengan sabar, terus kesabaran dikuatno, dihati-hati, siap siaga dan bertakwa kepada Allah, itu akan membawa suatu keberhasilan sesuai dengan ayat tersebut. Lek teng pondok ngingatan, lek diibarataken kesaten Lamongan niku wau ibarate lare pondok pesantren kajenge nempuh 41 hari. Niku mesti wonten enake, wonten rasa senenge, wonten rasa menyakitkan hati, wonten menyenangkan hati. Jadi embong niku ngene wonten sing alus, wonten sing belok, munggah mudhun, growak, pecah dan sebagainya. Lan jenengan selama 40 hari ini mboten mulus. Mboten kok enak tok, mboten kok seneng tok, mboten kok susah tok. Mesti wonten seneng, wonten sumpah. Wonten gembira, wonten susah. Dan itu jenengan harus bisa melewati selama 41 hari, harus sabar. Wis ana apa ae, iwak apa ae dipangan. Mboten usah milih-milih wis aku nanti omah biasa mangan iwak pitik tok lek. Daging tok ana dikene sok ngomong ikan tahu tempe. Wis disabar. Itu adalah suatu proses. Sabar saderenge dilak, saderenge kejadian napa-napa wis siap-siap meskipun mangan iwak apa tak pangan. Meskipun ngombe ya apa tak ngombe, meskipun sumpek ya apa belajar sabar selama 41 hari. Jenengan lek kuat 41 hari sabar, gak ngersulo, insyaallah nanti berikutnya enteng. Lek sampean sumpek ngersula nah niku kirangan ke oleh. Kirangan bungker, kirangan semoga petik digeremi ngono kocak. Tadi PT wis ana pindik gak dalem metu bungker. Jadi kudu sabar. Soalnya sabar itu adalah kunci utama. Sing nate kula sampaikan sing wonten. Jaman sing niku wonten santri mondok suwe mboten kewuru-wuru ambek kiyaine. Jaman biyen niku nggih wonten, mboten kok kiai ini niku bendina ngaji mboten. Sing jaman sing ngene iku sing diutamaken santri niku santri khidmah. Kaya santri salaf sak mangkene. Dadi ngajine arang-arang khidmahe sing wakeh sing ikhlas. Golek wis khidmahe mentok, ikhlas apik, takwae apik, nuruti apik, larene ingkit. Meskipun ngajine arang-arang Gusti Allah bakal maringi ilmu.
Lah santri ini kayak ngoten. Pirang-pirang tahun gak diulang ngaji ya ini mender. Akhirnya pun suwe mondok diceluk lari pondok. Dul, ini dul. Dalam biaya saiki awakmu wayahe ngaji. Nggih ya. Rungokno ya. Lek awakmu ning ndi wae nglakoni apa wae awakmu titenono kudu sabar. Eling dul nggih. Pokoke ning ndi panggonan nglakoni apa wae ngadepi apa wae nomor 1 pesenku awakmu sing sabar. Sing nomor 2 dul di samping sabar awakmu kudu taani. Wonten taani, wonten tamani. Lek tamani niku mengharap sesuatu yang sulit terjadi. Lek taani niku alon-alon. Tulisannya alon-alon itu padha be alon-alon jadi arek Madura. Makanya arek Madura ini lek nulis alun-alun diwaca alon-alon, lek nulis alun-alun alon-alon diwaca alon-alon. Alun-alun. Lah arek iki wis mari oleh pelajaran kali, wis pirang-pirang tahun oleh dipuru mek loro tok kali kiai ini niku. Sabar kali taani. Barang pun dingengken mantuk wis mulia dul. Ditenono ya pelajarane. Nggih. Mulai akhirnya suwe-suwe ringkese cerita lare niki wonten di kampung kok ketinggal lare wedok wayu di mau api. Kepingin ngerapi arek wedok niku kodho nang ibune bapak Pak. Diikul Pak, omah iku Pak ana arek ayu aku kepingin kawin arek iku Pak. Lho iku anu nak ngene. Wis kamu Pak, pokok aku kan kepingin kawin arek iku. Ya wis lek awakmu arep wis tak jaluk nanti jaluk. Manten anyar dadi manten malam pertama dijak mlaku-mlaku bulan mati nang mburi omahe arek wedok. Jare sing lanang lho Dik, iki kok akeh kuburan di mburi omah pean. Iya Mas, iki kuburan bojoku, jumlahe 39. Wah, aku wedi lho. Jangkep tang mulu iku. Diitung ana 39. Iki 39 iki bojo sampeyan kabeh, Dik. Iya, Mas. Ceritane ya apa ya mbo. Wis pokoke mono ngumpuli aku mati, Mas. Potare tambah wedi. Waduh, yo petang kulo jangkep, jangkep. Wis bengi dijaan wis mboten purun lanang iki. Eling pelajarane untuk kiai ini sabar, taani. Sabar, dilus-lus kaya mayat, abar, lus-lus dodol, sabar. Barang pun pirang-pirang dino sabar. Akhirnya dingala kersane Allah Ta'ala. Moro sabar wis malam puncake wong wedok iki metu kala jengking. Jare arek lanang, lho, metu kala jengking iki sing entek-entek wong 39. Kok aku gak sabar. Gak eling ngambil pelajaran untuk yai aku jangkep ketangkul. Akhirnya kelabang kalau jengking metu menene aman selamat. Ngerapi arek wedok wayu suki. Gara-gara ilmune manfaat sabar kali taani. Langge ngoten arek anyar-anyar sing 40 dina 41 hari itu kudu dipeksa kudu sabar. Masih gak kerasan kudu sabar. Dikuat kok kesabaran. Jenengan pokoknya kuat 41 hari ini dengan ikhlas menjalankan aturan dengan baik. Gak pernah melanggar ikhlas, insya Allah selanjutnya makin sampai nenteng. Muka-muka sing dalam
masa uji coba 41 hari ini muka-muka sedaya santri diparingi kerasan ya, sehat walafiat, tunduk patuh datang aturan, boten kata melanggar, muka-muka oleh ilmu ingkang manfaat barokah. Amin ya rabbal alamin. Demikian sekedip yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat iki termasuk dasare singa putih. Boleh singa ini digambar mek situ, boten kagem sitok. Kepala ya mek sitok. Krana sitok dasare napa? Qul huwallahu ahad nggih. Kalian apa? Allah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lek wis kepala ini satu, kupingnya pinten? Kupingnya loro, mripate pinten? Kali. Niki sangat penting. Ngurungokno ambek nguasno, nguasno ambek ngurungokno. Diwasno temenanan digawe maca nggih, terus dirungokno temenanan nggih, ditresepno nang ati. Mulane krana dua mata, dua telinga ya, niku betul-betul dirawat dengan baik supaya napa? Dimanfaatkan dengan baik, digunakan dengan baik, la'allakum tuflihun. Ini jenenge ngaji singa putih supaya napa dilakukan itu harus sabar, muatno kesabarane, terus hati-hati sedaya krana Allah menane wattaqullah wa tiyana Allah, semuanya dilakukan dengan krana Allah la'allakum tuflihun. Pertama masuk niku mulai nerima aturan besar pesantren. Terus teng mriku singa niku digambar tangan kalih niki nyengkerem niki dasare dawuh Allah khudhu ma atainakum biquwwati. Jadi dicekeli aturan-aturan di pesantren niku wau dikuatkan dengan kuat. Mulai tulisan ayat wadhkuru ma fihi. Aturan 40 hari ini wadhkuru ma fihi. Dieling-eling napa mawon perjalanan 40 hari. Dieling-eling. Kados guru sing baru nih, guru mutabiro, begitu masuk langsung aturannya seperti apa? Khudhu ma atainakum biquwwati. Dicekeli temenanan. Dawe Allah bikuwatin dengan kuat, sepenuh kekuatan dengan kuat. Boten dicekeli anggang-anggang. Ya kaya napa nang gari singa putih 9 rancange Pak Disole, Pak Jerokan. Kudu ujung ya, kate ujung. Mana kamarnya? Ini Pak. Mana tempat masaknya? Ini. Tempat mandinya mana? Ini. Wah, kula kajenge ujung Romo ya ini. Terus masuk di gene musala baru kerasa. Nah, kata tadi nyekeli hukum ya sing temenanan, nyekeli aturan sing temenan, bolan ini dicekam. Apapun dawe Gusti Allah dicekeli sing temenanan, dilakoni sing temenanan, disyukuri sing temenanan. Wadhkuru ma fihi iki kudu dieling-eling. Di perjalanan ini dieling-eling. La'allakum tattaqun. Jadi nyekeli dawe Allah, nyekeli dawe Rasulullah. Lalu kemudian di dalamnya ini diperhatikan. La'allakum tattaqun supaya bisa dadi apa Gusti Allah sing takwa Allah. Lalai wis takwa
Krono di dalamnya diproses zikir istiqomah. Itu kali 41 niki isi 40 hari ini padha karo buang iblis-iblis sing gak seneng ngaji, sing gak seneng sekolah, sing gak seneng napa? Ibadah. Lek di omah misalnya sembahyang ngarang-ngarang di pondok harus sembahyang. Diproses lari lakum takut. Lah lek santri niki wis takwa. Wattaqullah wa yu'allimu wadiya nang Gusti Allah, takwa nang Gusti Allah. Lek wis takwa nang Gusti Allah, menjalankan perintah menjaga larangan, wa yu'allimu gampang, nerima pelajaran gampang, digampang nang Gusti Allah. Lek mudabir sinau ini kan gampang, guru-guru sinau ini kan gampang. Makanya kan guru-guru pun harus ngaji cek ngerti. Gitu. Ya apa carane bendina iso nambah ilmu, tapi ojo rumoso duwe ilmu. Sebab ilmu niku titipan, nyawa niki titipan, sehat niki titipan. Krono titipan, jenenge titipan iki pasti bakal dicoba ambek sing duwe. Mulane luar biasa jenengan. Jadi guru yang hebat itu guru yang mampu kerja keras, mampu memberi contoh. Santri-santri sing baru ngene, lho iku lho Pak Guru iku lho ya latihan sholat. Masa awak dhewe gak latihan sholat lho ngoten lho. Belane masih ustaz-ustaz nih, mari belajar sholat, tetap sholat. Niku jenenge ati, niku jenenge nundukno ati nang Gusti Allah. Niku jenenge nundukno ati, ngrawat ati, jaga ati, ngawasi ati. Supaya iso tawadhu atine nang Allah dan Rasulullah. Dengar. Terus tidak usah banyak ngomong, langsung dipraktekno. Karena niku nyangkut rasa. Karena nyangkut rasa jenengan kan nek mboten nglakoni niku kan suwe-suwe besok-besok dadi konsultan. Konsultan iki pinter ngomong, niku kon kaiso terus. Betawa jenengan ki dadi mubalek, ngomongnya pinter, tapi nglakoni ya pret. Bisa muni ngono lek nglakoni pret. Gini konsultan ini pinter ngomong. Kayak misalnya konsultan hukum, gak tahu sidang pasti soalnya. Kayak konsultan dong, konsultan hukum, ya kayak ngomong dong. Bukan sidang, kayak sidang lah menyelesaikan masalah tetap beda. Makanya moga-moga semoga kita menjadi santri dan guru yang hebat. Allahumma siapa itu santri guru yang hebat? Santri guru yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada pemimpin. Kenapa singa itu kok digambar makan? Dasarnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wasila. Bola nek santri singa putih kok gak doyan wiritan kuwi lucu. Dan esek dadi calon santri singa putih meskipun pondok wis oleh 100 tahun kok esek gak seneng zikir kok disebut santri singa putih. Oh kuwi sing calon. Kuwi sing calon santri singa putih. Nggih. Saged diwami. Monggo beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan sedikit yang kita kaji pada malam hari ini, yaitu ayat 200 surat Ali Imran. Jadi yang intinya yang telah diajarkan oleh guru kita, apabila kita telah melakukan 4 hal ini, maka kita ini
termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan termasuk orang yang layak diberi ganjaran surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga termasuk orang yang sukses dunianya maupun akhiratnya. 4 ini yang pertama yaitu sabar. Sabar kita ini melaksanakan perintah Allah, aturan-aturan Allah. Memang sangat berat kalau kita ini melakukan perintah Allah, tapi berat ini kuncinya adalah sabar. Sholat awak gerges tetap sholat, ngaji awak gak enak tetap ngaji, sodako rezeki seret tetap sodako. Sabar ya dengan apapun yang telah terjadi. Kita ini kalau sudah sabar, sudah mau melaksanakan perintah Allah, lalu masuk di poin kedua, menguatkan kesabaran. Dan tentu kita tidak tahu apa yang akan terjadi, yang akan datang. Maka dari itu menguatkan kesabaran juga penting. Terus dikuatkan kesabaran, terus nyedekkan Gusti Allah apapun yang terjadi dengan segala ujian yang diberikan Allah. Jadi kita intinya tidak berhenti untuk beribadah kepada Allah, tidak berhenti untuk melaksanakan perintah Allah, sebisa mungkin menjauhi larangan-larangan Allah. Kalau kita di pesantren ini sabar dengan perintah guru, dengan aturan-aturan pesantren, maka santri ini termasuk santri yang selamat, santri yang manfaat, santri yang barokah. Lalu yang ketiga yaitu terus berhati-hati. Intinya kita ini kalau jadi santri itu memang harus ngaji, karena kuncinya di ngaji. Karena kita tidak tahu isinya dunia maupun akhirat, rahasia-rahasia Allah kalau tidak ngaji. Dan kita tidak akan tahu tata caranya kita ini melaksanakan perintah Allah kalau tidak ngaji. Jadi rahasianya kalau kita ingin sukses, ingin selamat, terus kita ini ngaji. Karena ngaji ini thalabul ilminya adalah perintah, thalabul ilmi, menuntut ilmu adalah termasuk perkara yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ini ngaji, pasti kita ini termasuk hamba yang diridhoi Allah. Kalau sudah diridhoi Allah, maka kita termasuk orang yang bertakwa. Yang keempat, terus bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan hormat kepada guru kita. Apapun yang telah disampaikan oleh guru kita, sebisa mungkin kita pegang, kita gandoli. Karena apa yang telah didhawuhkan oleh guru kita ini bersambung dengan guru beliau, sambung terus kepada guru beliau, sampai Rasulullah SAW. Jadi tidak ngawur. Jadi apa yang didhawuhkan oleh guru kita ini tidak ngawur. Semuanya berlandasan, semuanya bersama. Maka tidak ada keraguan kalau kita ini memegang dawuh guru kita. Dan kita bisa, kalau kita benar-benar pegang, kita laksanakan, termasuk santri yang manfaat aja, manfaat barokah. Hidup dunianya pasti akan bahagia, akhiratnya pun akan selamat. Jadi 4 ini yang sering disampaikan oleh guru kita, baik ngaji minggu maupun ngaji Selasa, kita mengikuti. Jadi benar-benar digembleng untuk para santri, mau yang khususnya santri baru, untuk terus bersabar, ya terus yang nggak kerasan, ya doa terus dikuat-kuat no, ya dikuat-kuat no. Nanti kalau sudah lulus kalian nanti menjadi santri singa putih yang didoakan oleh kiai. Nanti bersama-sama dengan kiai, dengan guru kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sedikit yang bisa kami sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Panjenengan semuanya kebesatan itu tolabul ilmi. Doleh ilmu, tolabul ilmi ini wajib. Panjenengan boten kok istilah golek ilmu diridhai Allah. Ya jenengan mencari ilmu ini supaya bisa diridhai oleh Allah. Karena Allah ridha itu dengan ilmu. Jadi jenengan wajib menuntut ilmu supaya diridhoi Gusti
lek dolek ilmu belajar ilmu diridhoi Allah bakal dadekno ilmu sing manfaat lan barokah. Ilmu manfaat lan barokah niki mencetak menjadi hamba Allah yang soleh. Lek diridhoi Allah selalu angsa rahmati Gusti Allah. Menungso niku didadekno penduduk swarga niku insyaallah bukan karena sholatnya, sebabnya kan cukup dikai tuku tiket masuk surga ini lek menjaga sholat itu kan cukup. Kudu oleh rahmati Gusti Allah. Supaya oleh rahmati Gusti Allah ini lah butuh ilmu. Ibadah iso ikhlas tulus, iso wedinan Allah niku krana napa? Ilmu. Moga berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Surat Ali Imran ayat 200 ini menunjukkan bahwasanya Allah menciptakan kita sebagai hambanya tidak dibiarkan begitu saja, tetapi memberikan sebuah konsep agar supaya kita itu hidup bahagia, supaya kita mendapatkan kebahagiaan diparingi coroh. Karena di situ akhirnya adalah la'allakum tuflihun. Sebagaimana Romo Kiai memberikan aturan tata tertib di pondok pesantren, ini juga agar supaya kita sebagai santri-santrinya agar supaya bisa mendapatkan keuntungan atau kebahagiaan. Kalau pada hari ini, detik ini yang menjadi santri semuanya yang ada di sini ini baik statusnya ustaz, wakil pengasuh, sebagaimana guru yang di akademis, semuanya mematuhi aturan yang ada. Jadi aturan yang ada diterapkan oleh Romo Yahya itu demi kebahagiaan kita, bukan untuk demi kebahagiaan Romo Yahya, tetapi demi kebahagiaan kita. Salah satu contoh, kalau status kita sebagai guru, pertama kalau kita sebagai seorang guru harus memang sabar. Sabar apa saja yang kita hadapi. Boriku mau muridnya yo sabar, tapi tetap mematuhi aturan. Tentara syariatnya aturan juga diterapkan, tapi harus sabar. Sakit kalau masih bisa tandang ya berangkat ya, karena mematuhi aturan konsep supaya bahagia. Kalau menjadi guru itu betul-betul terapkan sabar, akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan suatu ketenangan batin. Kalau memang betul-betul diterapkan ya. Kemudian setelah itu kita kuatkan kesabaran kita. Sebagai seorang guru, sebagai seorang ustaz, kita kuatkan kesabaran kita. Tetap ada anak yang melanggar, tetap kita sabar, tetapi kita tidak lanjuti. Secara syariatnya kita tetap tidak lanjuti dan kita doakan. Kita harus sabar mendoakan. Apa yang dicontohkan Romo Kiai itu berikan contoh kepada kita santri-santrinya agar supaya selalu mendoakan murid-muridnya. Nah, ini termasuk juga salah satu kesabaran. Nah, kemudian warabi itu kita sebagai guru ya sebagai ustaznya, ya harus siap-siap menghadapi masa depan. Menghadapi bagaimana tantangan untuk keilmuan yang kadang zaman dulu dan zaman sekarang itu berbeda. Ngerumat anak yang dulu dengan anak yang sekarang harus siap-siap terus. Gitu. Alhamdulillah sebagai guru-guru akademik di pesantren Singapura Timun Faridin ini sudah seperti, tapi terus siap-siap. Sebagai ustadznya juga seperti itu.
sebagai yang dunianya harus telaten, siap-siap menghadapi anak yang modern bagaimana. Mungkin anak yang sekarang kelas, tidak menutup kemungkinan ya, anak yang sekarang kelas 9 dibanding dengan anak yang sekarang kelas 7 itu sudah berbeda. Sudah berbeda. Karena apa? Yang mungkin kelas 9 dulunya ketika kelas 6-nya itu masih belum begitu gencar-gencar disuruh pakai HP. Yang sekarang ketika di rumah pakai pembelajarannya pakai HP, nah bagaimana kita menangani itu sudah berbeda. Nah, harus kita bersiap-siap mencari terobosan, yuk nopo carane nangani anak yang dulunya pakai HP, yang sekarang tidak pakai HP, yuk nopo carane anak itu supaya tidak istilahnya kecanduan. Kemudian wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqullah, ini adalah aturan harus dilakukan, dan yang itu yang dilanggar, yang dilarang harus ditinggalkan. Seringkali Romo Kiai menyampaikan bahwa sebagai guru, sebagai ustadz harus ikut ngaji. Ya kita berusaha yo carane menyisipkan waktu atau memberikan satu tempat waktu untuk derek ngaji. Menata waktu untuk derek ngaji. Mbok iku mau cara bahasa sekarang memanage waktu untuk derek ngaji. Repot kaya apa di rumah, ya mbok iku mau statusnya jadi mubalek misalnya di rumah. Ya apa carane? Ya disisihkan waktu ditoto kanggo sing ngampun. Kaya undangan, waduh hari ini mboten saged misalnya. Hari ini mboten saged, ranten kula ada istiqomah. Nah, insyaallah panjenengan kita semua kalau bisa menerapkan seperti itu, nah akan terjadi satu kebahagiaan. Dicontohkan pada wakil pengasuh Pak Haji Soleh. Waktu sidang pun kalau ada kesempatan jam piro aja, jam berapapun beliau datang. Ini salah satu contoh, memberikan contoh pada kita. Ya, tetap meluangkan waktu sampai kadang-kadang video jam 12 malam, tapi tetap datang. Nah ini mestinya kita harus mencontoh seperti itu. Yuk nopo caranya? Itu demi kebahagiaan kita. Insya Allah kalau kita betul-betul menata hati kita siap siaga, insya Allah la'allakum tuflihun. Akan seperti itu. Begitu juga kita sebagai hamba Allah mematuhi aturan-aturan, insya Allah ya, akan mendapatkan kebahagiaan. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan kebahagiaan dohir dan batin. Berlebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Repoti kaya apa, istiqomah tetap teko. Repoti kaya apa, istiqomah kudu teko. Suliti kaya apa, istiqomah kudu nyoto. Nyoto teng mriki ini hadir, tetap hadir. Nggih. Mulane nggih jenengan belajar istiqomah niku turune kudu istiqomah. Lek jenengan turune pindah-pindah, engko pas malake katinggene ilham, ya apa? Misalnya turune Pak Jora teng mriku, turune Haji Imron teng mriki. Jadi Haji Imron ijol turu. Ijol turu. Pas Haji Imron dijatahi dikei napa? Ilham kali Allah. Akhirnya kena Pak Haji Soleh. Wong salah dhewe kate pindah. Lho masih sholat, masih napa niku jenengan ngaji lek iso istiqomah. Jenengan napa niku jenenge wasne wakil pengasuh kudu istiqomah. Nggih. Jadi kula masih Jumatan, kula lek nang ngene Jumatan nang ngene napa? Cenggo. Mesti kula kapan diteni, mesti lho kula gitu mriku niku. Kula lek waktu Jumatan nang Sukoharjo, ya tetep lho kula teng mriku.
Wonten iki dilarang niku setiap bola lambat bonopo nggih tetep ya dikei luang ambek Gusti Allah iku lho. Dadi wong belajar mesti kok malek jenengan niku istiqomah mancep gitu. Lah istiqomah mancep niku ki terbiasa. Sakit dipahami nggih. Niku kan eman-eman lek jatahe teko. Wong niku alamat itu diganti. Ini jenengan suatu saat kalau paketan lek alamat diganti. Ya lho. Yo sakit to. Sakit dipahami nggih. Dadi dimanfaatno sing apik nggih niku kene ya pun sama istiqomah. Berikutnya hati saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama tidak tahu betul, sama tidak tahu betul. Ngaji pada malam hari ini memahami surat Al-Imran ayat 200. Kalau digambarkan pada kehidupan santri yang tadi disebut oleh Haji Iwan terkait kesabaran, maka saya memahaminya santri itu memang harus proporsional, imbang dalam artian kalau santri ya harus nyocoki. Sabar itu tidak berarti apa ya, telaten, tidak ada itu. Sabar itu ya disiplin, ya proporsional. Kalau Pak Yai tadi menyampaikan istiqomah, kalau kita bisa melakukan seperti itu ya kan nyocoki sebagai santri. Maka sekali lagi bahwa ayat ini sebagai gambaran pada diri kita sebagai santri, bahwa kita harus betul-betul proporsional sebagai santri, menempatkan santri yang sebenarnya seperti apa. Kalau enggak ya itu santri sing sholat, sing gak cocok. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang biasa bermaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memaknai ayat 200 surat Al-Imran ini yang tadi sudah disampaikan oleh Kiai, bahwasanya sabar itu menjadi kunci keberhasilan. Hari Selasa itu saya menyampaikan pada santri, dawuh Kiai Zarnuji, ketika melanggar sebuah aturan, santri itu sama dengan anjing. Nggak pandang bulu, mulai santri awal sampai santri yang tua itu kalau kalau akhlaknya itu tercela, suka melanggar aturan Allah, ilmu itu tidak bisa datang. Karena inna yata'allamul insan biwasitatil malak. Orang yang belajar ilmu itu ada perantara malaikat. Kata Rasulullah, la tadkhulul malaikah baitan fihi kalbun. Malaikat itu tidak akan masuk di rumah yang rumah itu ada anjing. Lah,
santri, baik santriwan, santriwati ketika perilakunya itu melanggar sebuah aturan, itu menghambat datangnya ilmu. Karena ada anjingnya nih. Jadi masyarakat saya ngomong dia ketika melanggar ya kayak anjing itu, gampangnya ngomong. Coba Dawe Ki Zarmusi buatan kitab Ta'limul Muta'alim Karsman. Pernah Kanjeng Rasulullah itu lama tidak dikasih wahyu oleh Allah. Kanjeng Nabi mulai apa kula niki mbun babiraken kali Gusti Allah kok suwe gak dikai wahyu. Dicari-cari kenapa? Padahal mereka sudah ada perintah dari Allah tapi nggak mau masuk. Ternyata di bawah ranjangnya Kanjeng Nabi itu ada bangkai anjing. Loh, gara-gara itulah malaikat memending wahyu yang dari Allah didatangkan kepada Nabi. Setelah dicari-cari ketemu bangkai anjing dibuang, ternyata itulah gambaran bahwasanya orang yang berakhlakul dzamimah, yakni akhlak tercela, melanggar sebuah aturan, itu mempersulit atau memperlambat datangnya ilmu. Karena ilmu itu didatangkan dari Allah melalui perantaraan malaikat. Maka kembali lagi harus sabar menjauh larangan Allah. Jadi supaya kita mengikuti sebuah aturan, menjauh dari larangan Allah, supaya apa? Supaya kita betul-betul menjadi atau mendapatkan atau berakhlak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, alias akhlakul karimah, itu yang mempermudah datangnya ilmu. Mudah-mudahan kita semua bisa hati-hati, jangan sampai melanggar. Kalau melanggar ya apapun resiko ya harus kita hadapi dengan gentle, dan kita minta maaf pada yang memberikan sebuah aturan. Demikian pemahaman sekurang lebihnya, mohon maaf. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyarul hadirin rahimakumullah. Sing sampai akan Pak Udin kalau wau digambar no anjing itu najis, anjing itu najis. Artinya kok kotor. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya, gitu. Kronon nur, gitu. Kalau hati kita ini kotor, nur tidak mau masuk. Karena cahaya ilmu ya tadi dikawal malah malaikat. Nah malaikat gak gelem, gak bisa masuk dengan di dalam kegelapan. Melanggar, baik melanggar aturan Allah, aturan Rasulullah, aturan di pesantren. Nah ini menggelapkan hati, menggelapkan hati. Mulanya ada cerita, wonten santri wis pinter, wis hebat. Krono di pondok di guru mongso paling pinter sehingga sering melanggar aturan. Tapi kalau saya tahu, kalau sing nama jadi sing nasib. Jadi gak didendong, tidak diselesaikan. Akhirnya mulai pondok dari kiai ini ya gak iso keramat. Jadi kiai ini wonten kudu belakang. Krono cidane melanggar dan itu tidak diselesaikan. Mulane santri sing bagus iki salah ya didendong. Supaya cek boten didendong kake Gusti Allah. Santri melanggar ya harus ditakjir supaya tidak ditakjir oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah yang menakjir, kalau Allah yang menghukum, wah ini malah yang sarokno awake dhewe. Jadi ketika panjenengan jadi pemimpin, ya ngoten. Ya memang harus supaya awake cek boten soro. Lek boten soro berarti uripe mulya. Moga Pak Ustaz ini. Silakan. Guru baru, ya moga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Pak Sinten? Pak Iksan. Pak Iksan. Nah, ini Pak. Dalam surat ini menjelaskan untuk kita sabar dalam apapun, dalam mencari ilmu, dalam mentaati peraturan, dalam hal apapun. Makanya untuk santri atau guru ataupun yang berada di lingkungan pondok pesantren Singapura, agar satu visi, satu misi, kita harus sabar agar visi misi itu tercapai di kemudian hari dan semuanya bisa menjadi yang diharapkan Romo Yai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sinten dong. Pak Abdul Halim. Hakim. Ya, Abdul Hakim memang kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekedhik ingkang kula pahami napa mawon ingkang sabaripun luwih mengke hasilipun nggih luwih. Kados kula tentuaken kayu lek dereng dipun apa-apaken niku nggih reginipun murah. Benten malih kayu kok pun dibentuk kotak nggih niku reginipun luwih mahal, luwih awis timbang kayu ingkang dereng dipun apa-apaken. Pak, sabar itu harus pas, boten asal luwih. Niku jenenge kesabaran. Ganteng, lek ganteng. Sebab kayu itu kalau diukur terus luwih, yo kadang tataran. Jadi sabar itu sesuai pun sini. Ada ya, sehingga jadi apa saja dipotong seperti apa saja asal sesuai ukurannya. Hati-hati, coba misalnya Usain situ 2,5 meter, situ 2 meter, jadi dia tidak siku. Sakit dibalik ya. Benten malih kalih kayu ingkang sampun dipun ukir niku kan diukir membutuhkan kesabaran tingkat tinggi. Dados napa mawon ingkang dilampahi sabaripun luwih kathah mengke hasilipun nggih luwih tinggi, luwih kathah. Nah, tiyang kok sabaripun kathah, sabaripun lebih tinggi daripada yang lain, mengke derajatipun nggih luwih tinggi daripada yang lain. Ini kemauan yang sakit kalau sampaikan kirana pun kalau nyuwun agunipun mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ibu sini mati sabar sesuai waktunya yang ditentukan. Boten luwih dari ukuran. Paham ya? Pak Hakim. Nggih. Misalnya sholat, jenengan kalau jak sholat satu rakaat. Boten sabare luwih ya memang sabare sesuai waktu-waktune. Boten luwihan sabar. Api itu diapi, lek api dadi boten api, sabar itu api, lek kesabaran dadi boten api. Ono sabar ya. Misalnya 7 tahun harus sabar, poso 7 tahun. Nah,
Ya beda kados poso sing sedina. Kados partai poso suwe. Disabar. Jadi sesuai apa ukuran sesuai kondisi. Moga ini Ustaz itu. Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Memahami keterangan tingkah tercantum dalam surat Ali Imran ayat 200. Alhamdulillah kita sedaya memiliki kalih Rama Yai diparingi 4 pilar kagem kita sedaya sebagai santri kedah bijinipun dados santri ingkang kiat sembarangipun. Karena napa? Memiliki ada 4 pilar. Yang pertama itu sabar. Sabar menghadapi apapun. Terus santri niku nggih kedah sabar, enten napa mawon, enten masalah napa mawon, niku nggih kedah sabar. Enten kesulitan, sakit, kopi tenggriya yang supaya sakit, rezeki ini pun seret niku kedah sabar. Mungkin sakit sabar, terus enten sabaripun dikuataken. Nek sampun dikuataken hati-hati dalam memilih masalah, menyelesaikan masalah tersebut. Setelah berhati-hati ketika orang tersebut sudah takwa, niku pun ketika santri pulang, niku mungkin saged dados santri ingkang kiat, ingkang saged menjadi pemimpin di masyarakat kelak. Mugi-mugi kita sedaya nanti pulang bisa menjadi tokoh-tokoh di masyarakat ingkang saged jadi tokoh ingkang kiat. Amin ya rabbal alamin. Jika semangat ingkang saged kawula aturaken, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus berikutnya Pak Sinten. Pak Saputro. Pak Saputro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa pada kajian malam hari ini yaitu kita baca tentang surat Al-Imran ayat 200 mengajarkan kita kesabaran. Mungkin dari penjelasan saya akan saya tarik beberapa contoh dalam kehidupan saya. Selama berkuliah, saya berkuliah di UIN Sunan Ampel Surabaya dengan Fakultas Fisik jurusan Politik. Nah, kemudian saya berkuliah itu PP atau pulang pergi dari Pasuruan ke Surabaya. Itu jaraknya kalau kita kilometerkan itu setara dengan 40 km dan waktu tempuh 1 jam. Selama di perjalanan, khususnya di Sidoarjo, yaitu terdapat kemacetan yang parah. Saya berusaha untuk sabar dan sabar. Karena jika tidak sabar, semua akan terbengkalai. Dan juga pun kepada santri, saya mengharapkan sabar. Mungkin studi kasus yang ada di dalam diri saya itu berbeda dengan jenengan ini. Tapi konsep sabar itu diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga ketika teman saya, anak orang Medan, yaitu namanya Amir Zaki Hasibuan, warganya Hasibuan. Saya dari sabar, dikarenakan apa? Dia adalah anaknya rektor yang punya kampus UIN Sumatera Utara, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dia selalu dikasih uang selama 1 minggu itu 2.500.000. Akan tetapi dalam 2 hari uang 2.500.000 habis. Kemudian bercerita bersama saya, bagaimana Saudro saya mengkonsepkan atau mengolah manage uang ini. Saya bantu dia. Dia bilang seperti ini. Ternyata begini ya jadi orang susah. Saya ajarin sabar dan sabar. Akhirnya selama penantian selama 4 tahun, dia ketika berkuliah dengan saya, satu kelas dengan saya, akhirnya dia mulai sabar.
Dan itu pun diterapkan di kotanya, dikarenakan mulai dari kecil selalu dimanja dengan orang tuanya. Begitupun dengan kehidupan saya selama berkuliah. Saya selalu sabar ketika berkuliah, sering diajak teman-teman, mohon maaf mau kemampuan, merokok yang gak perlu, sering bolos. Tapi saya lawan kebolosan itu, karena apa? Dalam diri saya adalah orang yang sederhana. Ibarat itu untuk membayar kuliah aja tidak cukup, tapi saya pasrahkan kepada Allah, pasti ada rezeki. Kemudian saya dibantu oleh teman saya. Akhirnya saya pernah mendapatkan beasiswa dari Australia, yaitu perkumpulan mahasiswa-mahasiswa Australia selama 3 tahun, dan pernah juga dibantu dengan dosen. Itulah bukti kesabaran saya, dan orang tua saya selalu mendoakan saya agar suatu kelak bisa bermanfaat dengan orang lain dan sekitar itu. Meskipun kita tidak bisa menjadi besar dengan secara nasional terkenal, setidaknya kita bisa bermanfaat bagi kehidupan kita, masyarakat dan lingkungan sekitar. Mungkin itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sinten? Pak Sabudro. Padahal ini Pak Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pemahaman kami dari ngaji malam ini, masalah takwa Allah, takwa kepada Allah. Yang dimaksud takwa kepada Allah yaitu melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Ketika melaksanakan perintah-perintah Allah, maka kita sering mendapatkan tantangan atau masalah-masalah. Maka di situ kita juga harus sabar. Sama juga halnya ketika santri melaksanakan perintah atau aturan yang ada di pondok, maka harus dilaksanakan dengan sabar. Pasti di situ ada banyak masalah atau rintangan atau tantangan. Seperti ketika malam disuruh sholat malam, jam 3 malam disuruh bangun, padahal pas enak-enaknya tidur. Di situ kan terdapat tantangan, ngantuk-ngantuk dikontangi sholat malam. Nah, kita harus sabar, juga yo sabar, masih ngantuk tetap sabar. Nah, ya tentu melaksanakan segala perintah atau peraturan yang ada di pondok. Waktunya puasa, lapar, bukanya jam segini, sahurnya jam segini, ya harus sabar, bangun jam 3 harus bangun sampai pagi, gak boleh tidur, harus sabar. Itu tantangan untuk santri. Banyak tantangan atau masalah-masalah. Ketika kita bisa melewati masalah atau rintangan, maka derajat kita akan diangkat oleh Allah. Jadi semuanya ketika kita mendapat masalah, anggap saja masalah itu sebagai langkah untuk mengangkat derajat kita di hadapan Allah. Dan ketika kita mendapat masalah, bisa menyelesaikannya, pemikiran-pemikiran untuk menyelesaikan masalah itu bisa mendewasakan diri kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Banyak kesalahan, minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyimpulkan pengajian pada malam Jumat ini, surat Ali Imran ayat 200. Malam Jumat. Jumat malam Sabtu.
Jumat malam Sabtu, surat Ali Imran ayat 200 yang dapat saya tangkap yakni tentang sabar atau bersabar. Sebagai seorang sebagai kita harus menanamkan pada diri kita bahwa kita harus selalu menanamkan apa itu kesabaran di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, sehingga jika kita selalu menanamkan kesabaran dalam diri kita, jika Allah meridhai kita, maka akan mengarah pada kesuksesan kita di masa mendatang. Di samping itu, selalu menanamkan kesabaran dalam hati kita, itu bisa menjadi sebuah obat ketika kita menghadapi sebuah masalah. Yang nama masalah itu tidak datang tak diundang. Terkadang kita berdiam, ada saja masalah, baik itu sifatnya internal maupun eksternal. Pak Kiai selalu mengajarkan kepada kita semua agar selalu siap dalam menghadapi permasalahan apapun, baik itu permasalahannya yang sifatnya ringan, sedang, ataupun yang sangat berat sekali. Perlu kita mengingat bahwa kita tidak boleh mengeluh, kita harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita menghadapi masalah. Karena sesungguhnya Pak Kiai selalu mengingatkan bahwa tidak ada yang berat, tidak ada yang sulit, tidak ada yang tidak mungkin jika Allah menghendaki. Selain itu, sifat sabar juga harus dijadikan sebagai salah satu pilar dalam diri kita, dalam hati kita, karena kesabaran bisa menuju kehidupan yang sukses baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin. Selain itu juga kesabaran juga membantu diri kita dalam menumbuhkan rasa empati, rasa peduli terhadap orang lain. Semakin kita meningkatkan rasa kesabaran, semakin kita memiliki rasa toleransi terhadap perbedaan yang dimiliki oleh setiap pribadi, baik itu berupa kekurangan ataupun kelebihan. Pada intinya kita harus terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang kita peroleh hari ini dan juga di kemudian hari. Berbicara mengenai kesuksesan juga harus dilandasi dengan kesabaran, perjuangan dengan bersungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Karena jika kita melakukannya dengan sepenuh hati, maka hasilnya akan menyenangkan hati. Selalu yang disampaikan oleh Pak Kiai bahwa jika kita melakukan sesuatu dengan senang hati, maka hasilnya akan menyenangkan hati. Ada banyak contoh, mulai dari ilmuwan, pengusaha, pemimpin, bahkan bisnis tingkat dunia yang selalu menunjukkan kesabaran terhadap permasalahan yang dia hadapi sehingga menuju ke jalan kesuksesan. Intinya ketika orang tersebut menghadapi sebuah permasalahan harus selalu fokus pada apa yang ingin dicapai dengan menanamkan sebuah inovasi-inovasi baru, pemikiran-pemikiran baru, ide-ide baru yang unik atau sifatnya out of the box. Ini saya mengutip dari salah satu istilah dalam bahasa Inggris. Mohon izin Pak Kiai. Good things come to those who believe, better things come to those who are patient, and the best things come to those who never give up. Sekian dari saya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muklis. Jadi zaman baca bahasa Inggris itu diterjemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Menyimpulkan pengajian pada malam hari ini surat Ali Imran ayat 200. Di sini kita semuanya yang ada di masjid ini merupakan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini kita diberikan kunci oleh Allah untuk menjadi orang yang beruntung. Orang yang beruntung, bukan tidak memiliki bulu. Beruntung, orang yang untung, gitu ya. Di sini saya memahami bahwa beruntung itu tidak sama dengan orang yang kaya, tidak sama juga dengan orang yang pintar atau sudah sukses, bukan. Jadi beruntung ini untuk semua aspek. Jadi orang yang belum kaya juga beruntung, orang yang belum pintar juga bisa beruntung. Kuncinya yang diberikan yaitu sabar. Sabar dan menguatkan kesabaran. Dan hasil keberuntungan ini juga bukan bernilai tentang uang, namun rizki. Rizki itu kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat bahagia. Jadi mendapatkan itu semuanya. Kadang orang itu juga tidak ingin kaya karena sudah merasa tenang dengan kehidupannya yang demikian. Bisa sholat jamaah rutin 5 waktu, bisa sholat malam setiap hari. Itu juga merupakan rezeki bagi individu masing-masing. Oleh karenanya, ketika sabar dijadikan Allah menjadi kunci orang-orang yang beruntung, perlu kita jadikan sabar sebagai pakaian pada diri kita, orang-orang yang beriman. Pakaian itu selalu harus kita pakai, karena kalau tidak kita pakai, kalau tidak kita kenakan, kita akan malu dilihat oleh orang-orang lain. Jadi itu kesabaran. Terus dilanjutkan dengan takwa. Jadi sabarnya tadi dikuatkan, diteruskan, dijaga, diopeni, tetap sabar. Itu dilanjutkan dengan ketakwaan. Insya Allah kelak kita akan selalu menjadi orang-orang yang beruntung di jalan Allah. Cukup itu pemahaman dari kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pulau garis bawahi pada tema hari ini yaitu Ali Imran ayat 200 adalah kesabaran dan ketakwaan. Ini ada cerita dari Nabi Musa yang ada hubungannya dengan sabar dan takwa. Waktu Nabi Musa dikejar oleh pasukan Fir'aun, Nabi Musa mendapat perintah dari Allah untuk berlari ke pantai. Di situ para pengikut Nabi Musa yaitu Bani Israel, yang namanya Bani Israel memang diceritakan mokong alias seperti itu, ada yang geremang, ada yang protes. Oh, Nabi Musa ini kok kabur malah ke pantai? Ini nggak masuk akal Nabi Musa. Kok bisa kabur malah ke pantai? Kan seharusnya cari ke yang jalan, ada jalan kembali langsung ke Yerusalem, ke tempatnya semula Bani Israel. Nah, tapi Nabi Musa tak bergeming.
Nah, di situ kita bisa ambil kesabarannya. Kemudian setelah sampai di pantai, Nabi Musa dapat perintah, idrib bi'asokal bahar. Hei Musa, pukulkanlah tongkat itu ke laut. Akhirnya dipukul lagi, ini masih dirasani sama Bani Israel. Ya Allah, Gusti Musa ini kok ngobrol-ngobrol kayu nang laut, itu nggak masuk akal. Ya, tapi alhamdulillahnya kuasa Allah, laut itu terbelah. Jadi akhirnya jadi keselamatan bagi semuanya. Nah, dari secuil momentum Nabi Musa itu dapat kita ambil pelajaran dari sudut pandang Nabi Musa sebagai guru atau pembimbing. Ketika dapat sebuah kritikan, kita harus tetap sabar, kuat selama pedomannya itu benar. Kalau kita sabar, insya Allah akan menolong. Nah, dari sudut pandang pengikut Nabi Musa yaitu Bani Israel, kita harus taat pada guru, pada pemimpin, walaupun apa yang diperintahkan itu nggak masuk akal di kita. Misal kita disuruh bangun sepertiga malam, tungguan tuh ya yang penting kita nurutlah. Ya sengantuk-ngantuknya, segeremeng-geremengnya kita menuruti perintah itu, kita harus tetap melaksanakan karena mungkin di situ ada keberkahan, ada keselamatan untuk kita. Jadi sekian dari saya, secuil kisah itu tadi, semoga bisa direfleksikan ke diri kita masing-masing. Semoga kita jadi orang-orang yang sabar, menjadi orang-orang yang takwa terus kepada Allah. Amin. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kula ngengken perintah senurut panjenengan boten masuk akal, wis nurut ae, wong akal iki sampeyan sing jupet. Paham ya? Iki kaya Nabi Musa kali pengikute niku. Monggo niku boten nurut ya napa kejadian iki. Ada ya wis patuh, masih kan logikanya kan gitu, sangat sederhana. Orang-orang cerita nih karyawan itu bagus, betul. Sing ono iku ya jerakan itu bagus. Cara kula ngatur sekolahan pesantren iki. Kalau misalnya kula ngawur, kan sing sono kan kula. Gitu. Satu ini ngikut, lek kalau salah, besok tanggung jawab tak ulo. Jadi kadang bersikeras sekali, ini teori yang dipelajari di kampus. Nah, wong kampus ini jenengan ada kampus kuliah gak bodoh, dosennya gak bodoh. Ini mesti mawon, corone juga tidak sama. Saya kedipami, maka berikutnya Budi sikat. Memahami lan menjelaskan surat Al-Imran ayat 200, di mana ini adalah sebuah perintah. Perintahnya di dalam surat Al-Imran ayat 200 yang intinya itu sabar. Orang yang sabar embel-embel ibu ini akan beruntung. Seperti halnya kita dapat nikmat, kalau nikmat itu kita syukuri, maka Allah itu pasti akan menambah nikmatnya. Begitu juga dengan sabar. Ketika sabar itu dilakukan dengan sesuai dengan porsinya, dalam surat Az-Zumar juga disebutkan
ganjarannya orang sabar itu tanpa ada batasnya, seperti itu. Kemudian dalam segi kemasyarakatan umum, banyak masyarakat ketika mereka dapat musibah atau dapat suatu masalah, apa itu namanya, tukaran karo kancane karo tangga, sering kita dengar lagu sering kita dengar omongan sabar itu apa sih? Sering seperti itu. Sabar itu apa sih? Itu sebenarnya di mana? Padahal Allah sudah memerintahkan untuk bersabar. Barang siapa yang bersabar maka nanti akan beruntung. Ganjarannya tidak ada batasnya. Kemudian bagi mereka yang tidak sabar, berarti mereka itu orang-orang yang tidak kuat pada ujian Allah. Kalau kita sadar bahwa apa yang kita lakukan selama ini, apa yang kita lakukan setiap hari, itu sebenarnya ada kudrat irodahnya Allah. Kalau kita sadar dengan itu, mungkin kita akan tunduk, tidak akan bisa neko-neko. Oh iya, iki ngono yo kesane Gusti Allah. Mungkin digunakan dengan saya kula sampaikan, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Carokan singkat. Menyimpulkan ngaji malam hari ini tentang surat Al-Imran ayat 200, saya menggarisbawahi di masalah sabar. Sering itu kita tidak bisa membedakan endi sing jenenge sabar, endi sing jenenge males, endi sing jenenge sabar, endi sing jenenge goblok. Ini bedanya tipis. Sering itu kita lakukan. Contoh, ketika kita nganggur suwe, terutama bapak-bapak, otomatis ibu ini kan protes bojone. Ya pasti aku gak kerja-kerja, sabar deh. Iki sabar apa males? Makanya kita harus bisa pandai-pandai membedakan mana itu males, mana itu sabar, mana itu pokok, mana itu sabar, mana itu berani, mana itu sabar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyarul hadirin rahmatullah. Pribadi, sabar itu disiplin. Krono disiplin. Akhirnya, kenapa? Boten kebawa kemana sebenarnya. Kanjeng Nabi itu bersabar. Tapi kalau aku mau dihina, Kanjeng Nabi yang ngajak perang. Paham ya? Padahal Kanjeng Nabi itu bersabar. Lek misalnya jenengan podo itu napa niku ditindas tiyang santri wong menengah iku jenenge santri sabar napa santri? Lho, santri sabar napa santri pekok? Jadi Kanjeng Nabi kalau urusan pribadi dihina diam, tapi harus perjuangan dihina minimal dungo kita tetap boten terima kalau mau nopo sing dihina niku aku niku Gusti Allah. Jadi kudu dipahami. Jadi krono sabar ketika dibawahi disebut disiplin. Akhirnya kita sakit milah-milah antara yang disampaikan jarukan dulu menentu itu jenenge kesabaran jarukan. Sabar itu apik, kesabaran tadi api. Dengan alasan sabar ke bawah malas, jadi Pak Yai mohon sabar. Misalnya zaman kulo sego sabar, gak usah dikecapi meneng tok ya Allah.
cek lembut. Niku lek sampean praktekno pas mangan ge nampan ya gak dikecapi meneng tok. Sabar sing mudharati dengan awake dhewe. Jadi saya dipahami nggih. Lah Allah Ta'ala merintah sabar ini supaya Allah bersama hambanya. Innallaha ma'as-sabirin. Ini gampang disampaikan tapi sulit dilakukan. Tapi para santri sing putih jangan percaya ada sulit. Loh, betul-betul sulit Pak Yai, itu turun kerjaan Allah. Tapi tetap dilakukan. Lek jenengan sudah di otaknya ini misalnya ngarani waktu ini wangel, akhirnya malas untuk belajar. Kalau ada angel, tundukkan angel itu. Kalau ada kesulitan, tundukkan kesulitan itu supaya bisa jadi mudah, supaya jadi sulit. Tundukkan coba. Nah misalnya, ya apa caranya bohong itu aku bisa tadi sawut. Ya mau nggak mau jenengan ya butuh masrah, dipasrah, bisa dari sawut. Dan biasanya meneng, ya Allah, kalau kepingin kita di sawut, meneng aja. Gimana dari sawut? Dibalik mana nih kau butuh enten ilmu. Sabar tanpa ilmu, ini gue saksoro, sabar tanpa ilmu. Enten kalane gawe sabar. Wong ambek maksiat kok sabar terus gak ngerere. Ya Allah. Jadi Pak Yai kan terus sabar, terus Pak Yai, wah iki kowe jenenge sabar sing keliru. Bukan. Mungkin pengertian sabar ya, sing sabar. Aja aku terus dibuka Gusti Allah. Sabar ya, masih duitku akeh wong durung dipanggil lagi Gusti Allah. Wis gak gelem daftar ya, gak nyampe-nyampe. Jadi lek kepingin betul melangkah. Kata santri-santri Singa Putih karena perjuangan itu cita-cita tinggi, ya harus melangkah. Ya tergantung lek jenengan cuma kepingin dari RT wis. Lek kepingin cuma dari RT wis gak sekolah dukun-dukun RT. Ya, wis pokoke iso nulis jenenge, iso tanda tangan itu dari RT. Nah, jangan kepingin dari putih beda. Ini harus duwe ijazah. Lek kepingin dari lurah, yo butuh duwe ijazah. Kepingin dari DPR, bupati, gubernur, ya butuh duwe ijazah. Kalau nanti dia termasuk butuh sabar. Mau kepingin dari gubernur, paling enggak kan doktor lah, S2 kan, butuh sabar menempuh menyelesaikan sampai S2, S3. Mana yang gampang ya S10 itu. Nggih. Pun saged dipahami nggih. Mugi-mugi Gusti Allah paring itu bisa mantune kita napa niku ngobrol dari Allah. Zikir itu ibarat lem supaya sing dibahas niki dadi napa ilmu sing amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.